Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Salah satu kegiatan yang ada di kinerja yaitu berhubungan dengan tupoksi kita saya sebagai seorang kepala sekolah dan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru. Saya sebagai kepala sekolah akan melaksanakan kegiatan refleksi tentang program pengembangan kompetensi guru. Dan target perilaku yang akan dicapai yaitu memandu refleksi mendalam terhadap membicarakan kesulitan dalam pengembangan potensi guru. Jadi perilaku yang dianjurkan ya di sini yang diinginkan setelah kita mengadakan refleksi, perilaku yang dianjurkan adalah satu, terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisanya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan. Mencari contoh spesifik pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Sekarang tantangan yang dihadapi. Setiap kegiatan apapun itu ada ujian, ada tantangan. Nah, untuk kegiatan refleksi ini mungkin tantangan yang dihadapi adalah pertama, kurangnya kreativitas guru dalam memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian mengubah pola pikir guru tentang pentingnya pengembangan kompetensi. Ya. Selanjutnya konsistensi untuk melakukan pengembangan kompetensi guru. Kemudian setelah kita hadapi tantangan, kita cari upaya. Upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan supaya semua itu berjalan dengan konsisten. Yang pertama, melaksanakan diskusi bersama teman sejawat tentang model-model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian memberikan pemahaman kepada guru pentingnya sebuah pengembangan kompetensi. Kemudian menulis program yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi setiap guru. Setelah dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan S2 alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya saya tutup dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Belum bisa untuk PR saya. Ada yang ditanyakan, penjelasannya mungkin siapa dulu? Ya. Terima kasih Bu Iza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Afiza, guru kelas 4, Bu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru ada 4 tujuan. Pada poin yang pertama, itu memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan. Nah, yang akan saya tanyakan pada poin ini adalah Bu, bagaimana sih cara Ibu memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan? Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Afiza. Untuk saat ini mungkin yang bisa saya lakukan untuk memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan ialah dengan mengadakan observasi di setiap kelas. Mungkin saya bisa melakukan observasi misalnya di kelas
ketika Riza ngajar matematika, mungkin saya bisa mendampingi masuk di sana. Nah, dengan menilai pembelajaran selama pembelajaran misalnya 30 menit, mungkin dari situ insya Allah nanti pasti setiap guru ngajar itu ada kekurangan, ada kelebihan ya Bu ya. Jadi disitulah nanti saya melihat kelebihan yang bisa diteruskan dan kekurangan yang harus dikurangi. Jadi mungkin dengan mengadakan observasi di setiap kelas itu ya, Bija. Kira-kira jawabannya cukup? Ya, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, ya Pak Kut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kodatul Husna dari kelas 6. Mau bertanya dari pertanyaan Bu Ija tadi Bu, itu kan ada kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan. Nah, mungkin salah satunya itu dari mindset atau pola pikir guru. Bagaimana dalam kompetensinya dalam mengajar ataupun dalam administrasi lainnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk menyebarkan pemahaman mengenai pola pikir guru itu supaya lebih mudah dikembangkan atau ditingkatkan kompetensinya gurunya. Ya, mungkin itu jadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kut. Memang selama ini kita terkendala di mindset itu tadi, yang penting datang, ngajar, selesai pulang. Nah, itu salah satu kekurangan yang ada di setiap sekolah, mungkin nggak di sekolah kita aja ya. Nah, salah satunya dengan kita, Ibu selaku sebagai kepala sekolah harus selalu memberikan motivasi kepada setiap guru agar bisa melaksanakan pengembangan diri, ya, baik dalam ilmu, dalam pedagogi, dalam mengajar di kelas, ya mungkin dengan cara memberikan, kalau kita dapat memberikan motivasi supaya kalau datang tepat waktu, kemudian dengan di kelas, ya sebagai guru kelas memang kita sudah kewajiban kita untuk salah satunya adalah sudah kompetensi. Kalau salah satu kompetensi yang sudah harus dimiliki seorang guru adalah untuk aktif di dalam kelas. Salah satunya, ya ini mungkin motivasi untuk kita semua ya, untuk selalu ketika jam pelajaran untuk tetap di dalam kelas. Itu poin untuk sebuah kompetensi, ya. Jadi guru itu berkompetensi kalau dia bisa membuat kelas itu menjadi kondusif. Itu saja dulu, nggak muluk-muluk Ibu, ya. Jadi meminta ke depan untuk setiap guru, ini kita akan memasuki tahun ajaran baru, sebagai guru kelas maupun guru bidang studi, ketika jam pelajaran untuk salah satu kompetensi yang wajib kita miliki adalah duduk di dalam kelas. Nah, dengan membuat anak-anak menjadi kondusif. Itu kira-kira Pak ya. Jadi mindset itu yang harus kita bina. Itu sebenarnya mudah ya, mungkin gampang duduk di kelas, tapi tidak segampang itu untuk melaksanakan, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah merasakan diri kadang-kadang jenuh, kadang-kadang ada anak yang nakal. Ya itulah tantangan kita sebagai seorang guru. Salah satunya itu Pak Kut ya. Jadi mindset untuk bisa selama jam pelajaran kita untuk stay di kelas. Gitu. Mungkin salah satu aja dulu. Nanti kita lanjutkan ke yang lain, ya. Bisa aja mungkin Pak Kut? Ya. Terima kasih. Satu lagi, penanya lagi. Ya. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang materi hari ini yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh-contoh program apa saja yang akan dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kembali berkasih. Terima kasih berguru kelas 1 ya. Di sini sebenarnya banyak program yang akan dilaksanakan sekolah. Bukan hanya sekolah, tapi mungkin dari dinas pendidikan, dari Korwilcam, mungkin dari berbagai instansi ya. Salah satunya adalah satu untuk mengikuti webinar. Kan sering kita ya diundang webinar ya. Nah, webinar secara online melalui HP maupun laptop. Itu merupakan salah satu contoh pengembangan diri ya. Mungkin di dalam webinar itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang kedua, melaksanakan KKG ya. KKG itu dilaksanakan oleh kantor Korwilcam kita ya. Nah, itu adalah salah satu usaha dari dinas pendidikan di luar dari kebijakan ibu ya, mungkin untuk melaksanakan pengembangan diri. KKG itu juga pengembangan diri juga. Kemudian workshop, mungkin tidak semua dikirim workshop, mungkin nanti ada dipilih sekali-sekali gurunya disuruh ikut workshop. Dengan kita berkumpul dengan orang banyak, mendapatkan ilmu yang banyak, itu adalah pengembangan diri yang tidak ternilai. Kemudian ada juga nanti ini mungkin kita sebentar lagi pelatihan bertraining untuk kelas tinggi. Saya kirim Pak Riki. Untuk kelas rendah saya kirim Bu Yoni. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan diri, potensi diri dari guru-guru SD 2836. Jadi itu Bu Yun ya, workshop, seminar, pelatihan, kemudian webinar dan lain-lain. Itu adalah KKG. Jadi itu adalah salah satu contoh. Mungkin nanti secara bergantian akan setiap guru akan dikirim untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten. Itu adalah salah satu cara kita atau cara dinas pendidikan yang menaungi kita dinas pendidikan. Jadi mereka yang melaksanakan itulah tujuan mereka untuk mengembangkan profesionalis kompetensi yang ada guru-guru di Indonesia, salah satunya di Tigeneneng. Ya, ini itu kira-kira cukup. Nah, demikianlah kegiatan kita pagi ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini